وألسنة الملائكة بتفسير العالمين أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Oh
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi hari hadir di tengah-tengah kita para habaib, para kekurangan kita yang dalam tempat, kekurangan yang lainnya, kita mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Perlu diketahui bahwa Mushola Al-Ihsan juga punya kegiatan. Oh ya, yang satu lagi kepada imam kita yaitu Dr. Syekh Tajudin Awansi bin Baladir Sudan. Dan alhamdulillah bersama kita Ustaz Ahmad Firman MD. Alhamdulillah hadir semua di tempat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Al-Habib Abdullah Al-Qas, juga Ketua Majlis Nurul Qalbi Habib Umar, Salat Subuh Gabungan Kebun Baru Al-Habib Umar Al-Qas, juga para asatidz Habib Hussein Al-Qas, Ustaz Heri, Pak Miko, Syekh Tajuddin, Pak Bayu, semua para asatidz, para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, juga di waktu yang mulia ini, untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan qiraatul maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi
bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan yang sangat mulia, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih kemuliaan bulan Ramadan dalam kehidupan kita? Jangan sampai Pak, kita ini kan ketemu Ramadan, kemudian seolah-olah bulan Ramadan ini sudah biasa. Bulan Ramadan ini tidak ada yang spesial bagi kita. Padahal hadirin jamaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu dan juga imam-imam yang lainnya, ada sebuah kisah tentang sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Talha, beliau mengenali dua orang Ansar. Sahabat Talha kenal dengan siapa? Dua orang Ansar. Dua orang Ansar ini masuk Islam sama-sama. Yang satu masuk Islam, satu lagi masuk Islam. Tapi kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang pertama lebih semangat di dalam berjuang, sehingga hadirin jamaah sekalian, yang pertama ini mati syahid. Yang pertama ini mati syahid. Sedangkan yang kedua, dia tidak mati syahid, tapi meninggalnya matinya setelah setahun kemudian. Maka hadirin jamaah sekalian, kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, suatu saat sahabat Talha bermimpi seolah-olah Talha di depan pintu surga. Dia ada di pintu surga bersama dengan dua orang ini yang meninggal dunia sebelumnya. Tiba-tiba hadirin jemaah sekalian, malaikat keluar kemudian memanggil orang yang meninggal dunia terakhir, yang kedua, yang meninggal dunia yang kedua dipanggil ke dalam surga. Baru kemudian yang meninggal yang pertama, yang mati syahid tadi, baru dipanggil kemudian yang kedua masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Talha, belum waktumu sekarang, engkau pulang dulu. Dalam mimpi tersebut. Maka akhirnya hadirin jemaah sekalian, Talha kemudian menceritakan hal ini kepada para sahabat. Para sahabat bingung, kok bisa yang pertama mati syahid masuk surganya yang kedua, sedangkan yang meninggalnya tidak mati syahid itu meninggalnya kemudian masuk surganya yang pertama. Maka hadirin jemaah sekalian, hal ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata, "Wa kaifa ta'jabun? Kenapa kalian ini bingung? Bukankah orang yang meninggal kedua tadi sudah mendapatkan 1 bulan Ramadan secara penuh?" Karena dia meninggal setahun setelahnya. Dia sudah mendapatkan salat beberapa rakaat jauh lebih banyak dari yang pertama. Dia sudah sujud lebih banyak daripada orang yang meninggal pertama. Maka kata Rasulullah SAW, kalau dibandingkan antara dua orang ini, hadirin jemaah sekalian, perbandingannya itu antara langit dan bumi. Perbandingannya itu antara langit dan bumi. Itu nilai Ramadan, hadirin jemaah sekalian. Sahabat yang mati syahid tadi, hadirin jemaah sekalian, masuk surga, insya Allah mati syahid masuk surga. Tetapi bagaimana ternyata yang lebih banyak dapat bulan Ramadannya lebih dimuliakan oleh Allah. Karena itulah para ulama salaf kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu sangat tahu bagaimana besarnya Ramadan dalam kehidupan kita ini, hadirin jemaah sekalian. Maka diriwayatkan
bahwasanya para sahabat Nabi, para ulama salaf mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Kalau di dalam Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya kanu yad'un Allah Ta'ala 6 ashhurin ayyataqabbalahum bi Ramadan. Mereka ini hadirin sekalian berdoa kepada Allah agar ayyuballighahum Ramadan, agar mereka ini masuk di bulan Ramadan. Kapan? 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi sebelum 6 bulan masuk Ramadan, Pak, sudah dipersiapkan 6 bulan sebelum. Nah, kalau kita tahu kapan bulan Ramadan, kapan, Pak? Kalau banyak iklan sirup marjan di TV, atau iklan sarung Badimol, atau penutupan majelis taklim, biasanya baru kita tahu bahwa saya sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Tapi sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan bulan Ramadan ini. Bahkan hadirnya mas sekalian, mereka juga mengatakan, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan, "Tsumma yad'una Allah 6 ashhurin ayyataqabbalahu minhum." Bahkan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar amal ibadah mereka selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibagi dua itu aja, Pak. 6 bulan sebelumnya berdoa dipersiapkan bulan Ramadan ini agar Allah masukkan mereka ke dalam bulan Ramadan. Dan 6 bulan selanjutnya hadirnya mas sekalian, mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadah mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini sangat agung sekali. Amalan yang kalau kita bisa amalkan 3 amalan ini, mizan saking besarnya pahalanya, mizan itu keberatan menanggung besarnya pahala 3 amalan ini. Yang pertama, pahala sabar. Yang pertama apa? Pahala sabar. Jadi kalau kita sabar dalam keadaan apapun kita sabar, dan kata Rasulullah SAW, as-sabru fi sab'atil ula. Sabar itu ketika tabrakan yang pertama, ketika kita dapat hentakan, dapat musibah, langsung sabar. Insya Allah dapat pahala sabar. Yang kata dalam sebuah riwayat dikatakan, saking beratnya hatinya maaf sekalian pahalanya, mizan sampai kemudian keberatan menanggung beban pahala yang dia akan dia tanggung. Saking beratnya itu, saking gak kuat menanggung pahala yang sangat besar. Yang kedua apa? Yang kedua, amalan-amalan di bulan Ramadan kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan bulan Ramadan ini, puasa kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, saking beratnya amalan tersebut, mizan sampai gak kuat. Mizan sampai gak kuat menahan. Yang kedua hadirnya jamaah sekalian, yang ketiga hadirnya jamaah sekalian, amalan yang membuat mizan gak kuat untuk menanggungnya apa itu? Memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi kita. Masya Allah. Orang zalim sama kita maafkan. Berat itu. Karena itulah pahalanya surga. Kalau mudah pahalanya piring buat cuci piring itu. Hadiah satu kan piring, mudah itu dapat hadiah satu. Tapi karena berat hanya mas kalian ini, maka Allah jamin surga. Maka hadirnya mas kalian, inilah keagungan Ramadan. Ramadan ini begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita persiapkan. Para sahabat Nabi, orang-orang yang begitu mulia, sebagian di antara mereka dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang kata Rasulullah SAW adalah generasi terbaik umat ini. Mereka saja mempersiapkan bulan Ramadan ini 6 bulan sebelum masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin,
Mari kita hadiri bersama salat subuh berjamaah bersama GS3B sekecamatan Tebet yang diasuh oleh guru kita Dr. Umar dan Aidrus Al-Attas. InsyaAllah dengan gerakan ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan keberkahan umat Nabi Muhammad SAW adalah di waktu paginya sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita hidupkan bersama setiap Sabtu, khususnya yang tinggal di wilayah sekecamatan Tebet. Kita hadiri, kita syiarkan, insyaAllah kita meraih keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub.